Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuri Alfa dengan NPM 24782097 dari kelas TRI 3C. Nah, di sini saya akan membuat video hands-on pada mata kuliah Jaringan Komputer 2 yaitu Lab 933 yaitu HSRP Configuration Guide. Nah, di sini langsung saja pada siskonya, pada labnya. Nah, di lab ini tersedia topologi completion yang masih 0%, dan ada juga untuk addressing table. Nah, di mana objectivities-nya yaitu kita akan mempelajari bagaimana cara mengkonfigurasi host standby pada router protokol HSRP. Nah, jadi untuk menyediakan perangkat gateway default yang redundant bagi host di LAN. Nah, setelah dikonfigurasi HSRP, saya akan menguji konfigurasi tersebut untuk memverifikasi bahwa host dapat menggunakan gateway default redundant jika perangkat gateway saat ini tidak tersedia. Nah, di sini akan mengkonfigurasi mengkonfigurasikan router aktif HSRP, lalu mengkonfigurasi router siaga HSRP, lalu verifikasi operasi HSRP-nya. Nah, di sini ada skenario-nya. Nah, jadi skenario-nya itu adalah spanning tree protokol, itu akan menyediakan bebas loop antar switch dalam LAN. Nah, namun protokol ini tidak menyediakan gateway default redundant untuk perangkat pengguna akhir dalam jaringan jika router gateway mengalami kegagalan. Nah, First Hop Redundant Protocol PHRSPS 2 atau lebih router dapat berbagi alamat IP virtual dan alamat MAC yang sama dan dapat bertindak sebagai satu router virtual. Nah, host ini di jaringan dikonfigurasi dengan alamat IP bersama sebagai gateway default mereka. Nah, dalam aktivitas ini, paket tracer, saya akan mengkonfigurasi host gateway default mereka mengkonfigurasi host standby router protokol HSRP yang merupakan sebuah PHRP. Nah, selanjutnya aja di instruction part 1 verify connectivity. Step 1, treat the path to the web server from PCA. Kita ke PCA, buka open command prompt. Nah, di command prompt kita structure kesiga 165 200 226. Oke. Selanjutnya di sini ada pertanyaan, which device are on the path from PCA to the web server? Use the addressing table to determine the device names. Jadi perangkat apa saja yang berada di jalur PCA ini yang ke server web. Nah, jadi menggunakan tabel. Oke, di sini terlihat bahwa yang masuk jalur PCA ini adalah switch 1, lalu 2 ini
lalu router 2, lalu iNet, oke, dan terakhir dan web servernya. Selanjutnya thread the PCB. Oke, kita ulangin untuk kita ulangin step ini ke PCB. Tracer 209, 165, 200, 226. Nah, di sini juga pertanyaannya sama ya, which device are on the path from PCB to the web server. Nah, jadi jawabannya itu adalah R3, lalu R2, dan terakhir iNet juga ya, sama. Dan terakhir ini web servernya. Oke, selanjutnya step 3. Oke, di sini kita skip aja, langsung ke sini ya, part 2, configure HSRP active and standby router. Oke, di sini kita klik R1 ya, di sini. Lalu interface aktifkan dulu, enable config terminal. Lalu interface giga 0/1. satu, lalu standby version 2. Nah, selanjutnya di sini kita masukkan lalu dimasukkan standby 1 IP 192 168 1254. Ya, selesai, bisa ya, kompleksitasnya bertambah. Selanjutnya yang step D, standby 1 priority 150. Oke. Dan juga di sini kita akan menambahkan standby 1 frame, standby 1 frame. Oke. Nah, di sini ada pertanyaan, what will the HSRP priority of R3 be when it is added to host group 1? Nah, jadi berapakah prioritas HSRP ketika ditambahkan ke grup 1? Nah, jadi menjadi 100. Nah, yang merupakan nilai defaultnya. Nah, selanjutnya ke step 2, yaitu configure HSRP on router 3 configure. Oke, di sini kita exit dulu. Selanjutnya interface giga 0/0, lalu standby
standby versi 2, lalu standby 1 IP 192.168.1254. Nah, selanjutnya verify HSRP. Selanjutnya yang ini kita end dulu, show standby. Oke, di sini sama untuk outputnya ya. Lalu di router 3 standby ini seharusnya router 3 coy. Standby standby aja. Standby. Nah, kenapa di sini tidak ada output seperti yang di router 1 tadi? Karena saya belum konfigurasi. Nah, jadi yang saya konfigurasi tadi di R1. Oke, di sini kita akan konfigurasi dulu komputer terminal. Lalu interface Giga 0/0, lalu standby versi 2, lalu standby 1 IP-nya 192.168.1254. Oke, lalu kita end. Nah, seperti ini untuk outputnya, kita lihat 10 second. Oke, sama. Nah, di sini selanjutnya di sini yang B yaitu show standby brief. Oke, yang C aja dulu, yang 3 aja dulu. Show standby brief. Nah, di sini di router 3 ini yaitu di port Giga 0/0 dengan active, dan di sini juga ada. Ini untuk outputnya. Oke, selanjutnya di router 1 standby show standby brief. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya yang part 3 belum. Yang C, change the default gateway address. Jadi kita akan menambahkan default gateway pada PC A dan PC B. Kita keluar dari sini. Default gateway-nya 254. Lalu untuk PC B 254. Oke, kita cek result apakah ada yang salah. Satu default gateway-nya. Di sini saya belum menambahkan default gateway. Ya, di sini. Oke, di sini kita tambahkan saja ya default gateway-nya. Enable, lalu config terminal.
IP default gateway 192.168.1254 n selanjutnya ya S3 enable config terminal IP default gateway 192.168.1254 n. Oke, di sini completionnya sudah 100%. Dan di assessment itemnya juga di sini juga 100% sudah tercentang semua. Jadi mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang kurang jelas dan ataupun langkah-langkah yang kurang jelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.